ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bunda. Tadi sebenarnya kan ada satu pertanyaan dari seorang Katolik yang sebenarnya ada keinginan untuk belajar benar apa tidak. Saya terkejut tentang pertanyaan dia tentang hati. Tadinya saya mau membawakan bagaimana tentang hati itu apa. Kalau di dalam hadis kan ada tentang segumpal darah. Saya cuma mau mengarahkan bahwa urusan hati itu Allah punya kuasa untuk membelah-belahkan hati. Dan yang poin yang utama mau saya geser adalah implementasi tentang hati dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa, bernegara. Salah satu contohnya adalah di dalam undang-undang hukum perdata maupun pidana, itu mengambil sumbernya dari ilhamnya Quran, hukum-hukum Islam. Karena kaitannya tentang hati tadi dan niatan. Di dalam hukum perdata, ya, karena Islam ada sebagai rahmatan lil alamin, kita sudah membuktikan menjadi rahmat dalam tatanan sosial, hukum Ya, dan politik. cukup Aki Bayu, Gurunda sudah paham poinnya. Ya. Mungkin saya nanti biar Gurunda akan menjelaskan lagi diantaranya tentang Saya sapa dulu Bang. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masyarakat semuanya, teman-teman saudara-saudaraku yang Kristen, Katolik, kalau benar-benar mencari kebenaran, ayo kita duduk bersama. Kalau mau mencari pembenaran, lawan sama saya. Kita buktikan bahwa niatan dalam hati, urusan hati itu dilindungi dalam hukum perdata maupun pidana. Bang Bayu, sabar Bang Bayu. Kita kasih Gurunda dulu, Bang Bayu. Gurunda, langsung. Saya izin turun, saya siap kalau ada penghujat saya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi terkait dengan yang barusan sahabat kita, kalau di Muslim itu pencapaian hidup manusia itu bukan dari banyaknya harta, tingginya pendidikan, banyaknya anak, dan seterusnya. Tapi pencapaian tertinggi di dalam kehidupan umat manusia dalam kaidah Islam itu adalah ketentraman hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Perintahnya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang selalu mengingat Allah adalah orang-orang yang selalu tunduk berserah diri terhadap perintah-perintah Allah. Allah dalam ini adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai saudara kita Kristen, rutinitas kehidupan mereka mulu-mulu adalah kehidupan yang terkait dengan duniawi. Tak ada perintah yang kemudian mereka bisa jadikan sandaran untuk menenteramkan jiwa, kecuali hanya lantunan lagu. Kalau lagu, iya, jangankan lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu dangdut pun, lagu pop, kalau kita dengarkan itu menenteramkan hati. Berarti bukan itu poinnya. Ketentraman hakiki adalah ketika manusia mencapai puncak di mana mereka tunduk berserah diri terhadap perintah. Makanya di Islam itu ketika bertuhan, apa yang dikatakan? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku Tuhan benar-benar telah menciptakan manusia, dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh kalbu, hati. Jadi umat Islam itu hatinya selalu harus membisik hal-hal yang positif. Gak boleh membisikkan sesuatu yang jahat. Maka Islam itu senantiasa cerminannya adalah tentram. Karena hatinya tidak diselimuti oleh niatan-niatan jahat, tujuan-tujuan jahat,
propaganda-propaganda tipu muslihat, berpura-pura dan seterusnya di dalam menjalankan agamanya. Kenapa? Islam selalu mencerminkan hati. Hati itu adalah data akurat di mana Tuhan mengetahui apapun yang termaktub di dalamnya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka hati ini menjadi cerminan. Hati menjadi tonggak pergerakan, baik jasad maupun lisan kita ataupun tindakan kita. Itulah di Islam. Makanya di Islam itu ketika ada perintah untuk menyentuh atau mengusap atau mencium Hajar Aswad, niatannya bukan ke batunya. Oke. Tapi Ini niatannya hadisnya ya, itu sudah ada adalah hadisnya. perintah. Adalah perintah. Makanya hadits itu harus dipahami Ya. dengan Nah, ini logika kan- sehat, bukan kebencian. Sabar Bang, sabar ya. Di Islam itu ketika diperintah, maka apa perintahnya? Aduh. Apa perintahnya? Coba saya Ya, tanya ini saudara. diperintahkan di sini. Apa diperintahkan mencium apa? rukun Yamani dan Hajar Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, banyak Masya hadisnya ini. Allah, Masya Allah. Ya. Jadi haditsnya adalah, sabar Bang, itu hadits saya, maka saya yang harus menjelaskan. Hadits itu perintahnya adalah menyentuh batu itu, Mencium. menghapuskan, ya mencium dan menyentuh itu sama. Menyentuh dengan tangan, mencium dengan bibir, Tadi ada yang bilang kawan Anda nggak mencium katanya, makanya Anda menyentuh, mengatakan mencium udah benar itu. mengusap, memegang, ya sama aja itu menyentuh. Betul. Menyentuh dengan bibir, menyentuh dengan tangan, itu sama aja. Tergantung wawasan, IQ, tergantung IQ. Jadi kalau misalnya ada perintah, Menyentuh dengan bibir. Iya, lanjut. oh nggak bisa ya? Orang nggak bisa menyentuh sesuatu dengan bibir ya Bang? Misalnya Anda menyentuh, Itu katanya, ya itu bukan mencium, menyentuh itu. Ya, betul. oh, inilah hebatnya Kristen, kalau Islam dibahas kritis Enggak, sekali dia. saya sependapat dengan Anda loh. Ya udah diam. Menyentuh tadi Anda diam. Abang bilang kan. Anda diam. Ya Anda udah diam Bang, sebelum kamu sabar Anda diam. dulu. Gurunda lagi Anda diam, jelaskan ya. Anda diam dulu Bang ya. Ini bukan gereja, Diam dulu. tempatnya orang dibodohi. Kalau di sini tempatnya orang dicerdaskan. Jadi ketika ada perintah menyentuh atau mencium atau mengusap atau memegang atau meraba Hajar Aswad, tidak ada dijelaskan bahwa Hajar Aswad yang menghapus dosa, nggak ada. Tetapi yang menghapus dosa itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dengan apa? Dengan Anda menuruti perintahnya. Apa itu? Menyentuh Hajar Aswad. Kalau Anda objeknya? ingin Objek yang disentuh sehingga menghapus dosa apa? Oke, Objek yang dicium sehingga baik. Perintahnya itu menyentuh. Perintah menyentuh. Sentuhlah batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ini kalau orang waras ini udah nyampe. Sebenarnya kalau udah nyampe, akal manusia itu nggak perlu lagi, oh batu yang menghapuskan dosa. Kenapa bisa demikian? Karena ya saudara kami Kristen itu ilmunya nggak akan pernah sampai kepada ilmu Islam. Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Sederhana kok. Disuruh untuk menyentuh, disuruh untuk mencium, mengusap, meraba batu itu. Artinya ada perintah, ketika perintah itu dijalankan, maka sang penghapus dosa akan menghapuskan dosa seseorang tersebut. Sederhana. Tidak sama seperti di kalian itu Bang. Kalian menganggap tubuhnya Yesus itu yang menghapus dosa. Kalau kita enggak. Kita tidak mengatakan batu itu adalah yang menghapuskan dosa, enggak. Tapi yang memberi perintah. Lah kan yang memberi perintah di situ Nabi Muhammad, betul. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan menyentuh batu Hajar Aswad. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Jika engkau mengikuti perintah Nabi Muhammad, kata Quran, maka kata Allah, dosa-dosamu akan kuhapuskan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok. Kalau kamu mengikuti perintahku yang dibawa oleh nabiku Nabi Muhammad, kau ikuti beliau. Apa yang diperintahkan beliau, kau ikuti,
maka dosa-dosamu akan aku hapuskan. Salah satu perintah Nabi Muhammad apa? Mencium, menyentuh, meraba Hajar Aswad. Lakukan itu, maka dosamu akan dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukan batunya, sama seperti ketika Anda lapar. Anda lapar nih, Anda butuh duit, Anda butuh makan. Lalu kemudian Bang Suma memerintahkan kepada Anda, sentuhlah, angkatlah, rabalah batu itu, maka laparmu akan kuhapuskan. Apa maknanya tuh? Atau bilangnya gini, sentuhlah batu itu, maka laparmu akan dihapuskan. Nah sekarang kalau Anda mengerti maknanya, rupa-rupanya Bang Suma memerintahkan Anda mengangkat batu itu sampai ke atas truk. Setelah Anda mengangkat batu itu Anda menyentuh batu itu, lapar Anda hilang. Kenapa bisa lapar Anda hilang? Karena setelahnya saya mengupah Anda dengan memberikan Anda duit dan Anda kemudian membeli makanan. Lapar Anda hilang. Siapa yang menghilangkan lapar Anda? Apakah batu? Batu yang Anda angkat? Bukan. Sederhana kok itu. Supaya kalian itu paham aja sih. Nah ini ada tema yang menarik nih. Salib lambang kutuk. Nah ini tanpa tanda tanya pun itu sudah terjawab. Memang betul. Salib itu adalah lambang kutuk berdasarkan Bible. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, salib itu ya kutuk. Anehnya, kalau kutuk itu di Islam, itu hanya diberikan kepada iblis dan pengikutnya. Di dalam kitabnya Yahudi, kutuk itu diberikan kepada iblis dan keturunannya. Tapi di Kristen, justru yang disembah adalah yang mati dengan jalan kutuk. Nah ini dia. Ini dia yang ini dia yang agak lain gitu. Yang disembah justru yang mati dengan jalan kutuk. Agak lain memang agak lain. Oknum-oknum yang kita ajak berdiskusi setiap hari, mereka lah Kristus palsunya. Tapi memang berat sih. Saudara-saudara kini ini sudah terlanjur menjadi oten. Berat bagi mereka untuk melepaskan itu. Hanya beberapa orang yang mendapatkan petunjuk dan akhirnya akan bersyahadat masuk ke dalam Islam. Karena mereka sadar, oh ternyata Yesus ini juru Islam bukan juru Kristen. Saya kira begitu. Silakan dinaikkan saudara kita non-muslim yang mau berdiskusi. Iya Guru Nda, ini di samping ini Karol ini kan dia udah 50% mau bersyahadat. Kebetulan beliau ini dibilang Katolik, bukan Katolik gitu Guru Nda. Jadi beliau ingin bertanya tentang Al-Quran sedikit katanya. Silakan Bang Karol. Mumpung ada Guru Nda, Anda boleh bertanya. Vegetarian beliau ini saudara kita. Iya, vegetarian. Bang Karol. Baru selesai makan sore. Makan aja dulu Bang. Lanjut aja dulu. Tadi siapa yang naik tadi ya? Ada Jekan tadi membawa apa? Saya ajak kita bahas saja Markus 16 ayat 15 di sini. Waduh. Itu. Saya ajak bahas Bible tapi maunya ke rukun Yamani. Ya, padahal kalau berbicara mengenai rukun Yamani atau Hajar Aswad, itu sebenarnya kalau mereka mendalami Bible di kitabnya Yahudi itu udah tamat itu. Zakaria 4 nomor 7, Kejadian 28 22, Yosua 24 27, 26 27, kemudian ada lagi Keluaran 20 nomor 25,
Keluaran 29:37, Yesaya 27:9, kemudian Yesaya 6, nomor 7, Keluaran 29, nomor 14, dan seterusnya. Banyak kok. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kejadian 8:22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yosua 24, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Tuhan. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Keluaran 20:25, tetapi jikalau engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Keluaran 29:37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pernabaian bagi mesbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi suci. Mesbah dalam bahasa Ibrani bisa kita lihat di dalam Keluaran 20:25. Jadi mesbah itu artinya batu, sedangkan naga dalam bahasa Ibrani itu artinya menyentuh, mengusap. Di dalam Keluaran 20 yang saya maksud, data 25, di situ menyentuh batu menghapus dosa. Itu jelas tuh dalilnya. Cuman saudara kita Kristen ini kan cuman modal imani saja, yakini aja, percaya saja. Padahal naga, mesbah artinya menyentuh batu, itu menghapuskan atau mengusap batu, itu menghapuskan dosa. Saya ulang lagi, kita ambil dari Keluaran 29:37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah. Mesbah itu batu. Mesbah dalam bahasa Ibrani, batu dalam bahasa Indonesia. Haruslah engkau menguduskannya, maka batu itu akan menjadi maha kudus. Batu itu akan menjadi maha kudus. Batu itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang menyentuh, atau setiap orang yang tersentuh, atau setiap orang yang mengena, atau setiap orang yang memegang, setiap orang yang meraba, setiap orang yang mencium kepada batu itu akan menjadi suci. Keluaran 29 nomor 37. Jadi teman-teman saya Kristen, ayolah 2026, masa sih masih memperbodoh diri dengan melihat umat Islam berbondong-bondong, kemudian mereka naga mesbah menyentuh batu, lantas Anda katakan mereka menyembah batu, sedangkan Keluaran 29:37 menyentuh batu itu membuat manusia menjadi kudus, artinya manusia terhapus dosa-dosanya. Itu jelas itu. Ada lagi data di dalam Yesaya 27 nomor berapa itu? Yesaya 27, coba nanti dilihat, di situ dikatakan, beginilah Tuhan, beginilah aku akan menghapuskan kesalahan atau dosa Yakub, dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Yakub akan membuat segala batu seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Jadi Eden atau mesbah itu bisa berarti batu, Eden atau mesbah itu bisa berarti batu, dan juga ada lagi satu kata Aserah, itu patung-patung. Nah, ketika Ka'bah sebelum dibersihkan oleh Nabi Muhammad, seluruh patung-patung itu dihancurkan oleh beliau, tersisa tinggal satu Eden, tersisa tinggal satu mesbah, batu. Jadi beginilah akan dihapuskan dosa-dosa Yakub,
yaitu Yakub kemudian menghancurkan segala patung-patung, lalu yang tinggal hanya satu batu saja. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Juga tertulis di dalam Yesaya 6 nomor 7. Saudara-saudara kalau paham di data itu apa yang bilangnya? Itu lebih parah sebenarnya. Lebih parah dari Hajar Aswad. Kenapa lebih parah dari Hajar Aswad? Karena kita tahu bahwa kalau berbicara mengenai bara itu kan artinya apa bara itu teman-teman? Menurut teman-teman bara itu apa? Bara. Kobaran api, Gurunda. Kobaran api atau api yang gila juga ya kalau kobaran api mulutnya habis, Bang. Dinda kumis habis. Yesaya 279 Bang Zuma. Iya, Yesaya 279 itu maksudku Yesaya 6 tadi, Dinda. Yesaya 6. Seorang daripada serafim malaikat itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ada bara. Ini maksudnya bara api loh ya. Jadi setelah dikatakan data nomor 7, data nomor 8-nya, lalu aku mendengar suara Tuhan. Ini Tuhan yang memerintahkan. Apa perintah Tuhannya? Siapakah yang akan kuutus katanya. Di data nomor 8-nya itu, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini iblis yang diutus. Anehnya, di nomor 7-nya, jelas dikatakan bahwa bara tadi ini disentuhkan kepada mulut, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka dosa-dosamu telah dihapuskan dan telah diampuni. Ya sama kan? Coba saudara-saudara kami Kristen yang kami kasihi, cobalah baca Yesaya 6 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca deh di situ deh. Bagaimana malaikat datang membawa bara. Kalau bara itu kan sama dengan api. Sama dengan api atau batu yang menyala atau batu yang membara atau batu yang berupa bara api. Nah, di situ jelas dikatakan bara api yang menyentuh bibir itu menghapuskan dosa dan mengampuni kesalahan. Sekarang kalau disuruh milih, nah itu bara tuh. coba sentuhkan ke bibirnya mereka itu, Dinda. Disuruh milih nih, kamu menyentuh mulutmu, bibirmu dengan Hajar Aswad atau bara api, kau pilih mana? Jadi cobalah sedikit agak-agak sehat gitu ya. Jangan nyerang Islam membabi buta, jangan. Karena Bible akan pasang badan untuk menghalau hujatan kalian terhadap Islam. Jangan itu. Belum lagi kalau saya membawa mencium batu, ya Yesus punya batu kan ya. Tapi janganlah kalian nanti merasa makin benci sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat aku mencintai kalian, lagi sedang cintaku bersemi terhadap saudara-saudaraku Kristiani, malah justru kalian membenci diriku. Padahal keberadaanku ya pindah komal satu ke komal yang lain itu untuk mencerminkan, memperlihatkan cinta saya yang nyata kepada kalian. Siang malam kita tampil di sini. Kenapa saya menampilkan data-data itu tadi? Ya supaya kalian berhenti mengumbar kebencian. Islam nyembah Hajar Aswad karena menyentuh Hajar Aswad menghapuskan dosa. Orang-orang Yahudi menyembah bara sebab dengan menyentuh bara pakai mulut dosanya dihapuskan ya. Mampus. Jadi enggak begitu pola diskusinya, enggak begitu. Kalau Kolose 2 nomor 9, nah, di situ ada batu menggantung di atas salib. Jadi jangan menghujat sayang, jangan ya. Mending kita berdiskusi dengan baik. Ini 2026 ini mohon supaya diminimalisir. Jangan ada hujat menghujat. Sebisa mungkin tegas, keras. Kalau ada yang bengkok kepalanya langsung saja ditepak pakai sendal jepit biar lurus. Tapi kalau sudah tak bisa lagi suruh turun.
ambil kemangi, ulek halus, campur dengan kapur siri, habis itu balur si ucok selama 3 minggu dengan kain putih. Setelah 3 minggu selesai, datang ke sini laporkan bagaimana si ucok kabarnya. Itu mending daripada Anda naik ke komal-komal Islam menghujat. Tidak penting itu, tidak penting. Islam datang untuk membersihkan semuanya, meluruskan semua hinaan, fitnahan kalian terhadap Tuhan dan juga terhadap utusan Tuhan. Saya kira demikian. Silakan. Gimana Karol? Ada mau dipertanyakan lagi Karol? Silakan. Oh ya, saya balik kembali di Al-Baqarah 11 sampai 12 itu. Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Tadi sudah diberikan Bang Dito sudah memberikan contohnya tentang nuklir. Nah, kalau tentang nuklir itu kan wah, luar biasa perbedaannya ya. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kekuasaan, punya teknologi nuklir dengan orang awam. Ya pastilah orang-orang seperti saya hampir pasti tidak ikut serta dalam nuklir itu, tenaga nuklir atau teknologi nuklir, senjata nuklir. Meskipun memang ada juga listrik tenaga nuklir dan lain-lain itu. Nah, yang saya tanyakan, saya sempat tanyakan tadi ilmuwan yang memberikan data tentang jejak karbon. Nah, kalau tentang data jejak karbon ini kan ini sedikit bisa menimbulkan perdebatan kan, karena ya siapa saja bisa masuk ikut andil dalam menghasilkan jejak karbon. Nah, disitulah yang saya anggap ini sesuatu yang patut untuk diteliti lebih lanjut ya. Bukan hanya dari orang Islam yang memiliki Al-Baqarah 11 sampai 12, tapi juga orang Kristen juga yang memiliki Kejadian 1 ayat 28. Ya, karena dalam dalam KPR 10 ayat 13 ya harus saya akui tidak ada jejak karbon juga di KPR itu. Hanya ada sembelilah dan makanlah. Tidak ada jejak karbon yang terkandung dalam proses pemeliharaan. Jadi kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, sebenarnya cakupan perusak atau yang membuat kehancuran di muka bumi ini itu tidak merujuk satu poin secara mutlak harus seperti itu. Ketika Al-Quran mengatakan janganlah berbuat kerusakan di bumi, maksud daripada kerusakan ini bukan hanya secara fisik, tetapi secara mentalitas, secara spiritual. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Setiap nabi diutus ke bumi ini itu seruannya untuk selalu melakukan perbaikan dari semua aspek. Jadi tidak hanya kerusakan bumi itu bersifat bom dan seterusnya, nuklir dan seterusnya. Tapi yang dimaksud merusak bumi itu adalah merusak komponen yang sudah ada. Apa komponen itu? Tuhan sudah membuat setiap keadaan sesuai dengan kadarnya, kodratnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Manusia diutus ke alamnya, ke dunia ini, ke dalam dunia ini sebagai penggerak,
sebagai penggerak mekanisme yang ada. Maka di samping kemudian manusia sebagai penggerak mekanisme secara fisik, manusia juga dituntut untuk berpikir menemukan Tuhannya. Jadi orang yang menghantar manusia menjauh dari pencipta itu orang yang juga merusak bumi. Merusak bumi. Dia melahirkan makhluk-makhluk yang sejatinya hanya iblis yang ada pada kadar itu, tetapi mereka menciptakan makhluk-makhluk yang sejatinya tadinya suci menjadi kotor, menjadi tercemar. Sehingga bumi ini diisi oleh makhluk yang tercemar, merusak bumi. Itu sederhana itu. Kalau dalam kajian Islam, para perusak bumi itu bukan hanya merusak tatanan yang ada sebagai struktur yang secara normatif ada di bumi, secara kadar sudah diatur oleh mekanisme bumi, bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah yang memutarbalikkan tujuan Tuhan menciptakan khalifah menjadi iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tataran yang muncul di atas muka bumi ini, aku cipta jin dan manusia itu hanya untuk menyembah. Hanya untuk menyembah. Adapun makan, minum, tidur itu hanya pelengkap. Pelengkap. Tapi tujuan awal kita dicipta itu adalah menyembah. Maka ketika kita berbicara mengenai penyembahan, kita berkarya, kita membuat sebuah olahan untuk bermanfaat bagi sesama manusia, itu adalah ibadah. Begitu juga ketika kita menghantarkan manusia terjerumus ke dalam dosa, kemaksiatan, melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan-aturan Tuhan, maka itu juga adalah membuat kerusakan. Contoh saudaraku, contoh. Ketika ada perintah di dalam Kejadian 1, nomor 26, 27, 28, apa yang diterangkan di sana? Perintah makan, perintah menguasai. Lantas kemudian kita membatasi. Sesuatu yang dihalalkan kita haramkan, sesuatu yang diharamkan justru kita halalkan. Itu merusak. Itu merusak. Karena Tuhan Maha tahu tentang manusia. Tuhan Maha tahu tentang komponen-komponen apa yang ada pada tubuh manusia. Tahu Tuhan itu. Dan ketundukan para ciptaan itu adalah hanya kepada Tuhannya. Contoh, bagaimana Abraham diperintahkan kemudian oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Siapa anaknya? Dia adalah anak sematawayang. Apakah dia binatang? Bukan binatang. Apakah dia layak untuk dibunuh? Tidak layak untuk dibunuh. Apakah layak untuk disembelih? Tidak layak untuk disembelih. Apakah dia layak untuk kemudian menjadi tumbal? Tidak layak untuk menjadi tumbal. Tapi ketika sang empunya yang minta, Abraham, ya Tuhanku, sembelih anakmu. Apa reaksi anaknya? Karena anaknya ini adalah orang Muslim, beliau berserah diri. Wahai ayah, jika memang benar Tuhanmu menginginkan aku untuk disembelih, kamu akan mendapati anakmu menjadi anak yang soleh. Kamu mendapati anakmu menjadi anak yang Muslim, berserah diri. Lakukan perintah Tuhanmu, karena itu pasti yang terbaik. Aku pasrah untuk itu. Artinya, jangankan binatang yang memang dicipta dengan kadarnya, kamu aku cipta untuk melayani makhlukku yang bernama manusia ya. Ya Tuhan, itu adalah surga mereka. Mereka dicipta oleh Allah untuk melayani kepuasan kehidupan makhluk sebagai pemimpin. Mereka sedang melayani Tuhannya. Aku dicipta di atas muka bumi ini untuk menjadi pelengkap kehidupan makhluk Tuhanku yang bernama manusia. Maka ketika tiba waktuku, meskipun aku belum pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan selayaknya binatang yang lain yang sudah dewasa, lalu kemudian aku sudah diminta untuk disembelih, aku pasrah kepada Tuhanku untuk beribadah, di mana aku dicipta sekedar untuk melengkapi kesempurnaan makhluknya yang bernama manusia. Maka jangan dilakukan
melanggar perintah itu. Ketika ada perintah, aku ciptakan manusia sebagai pemimpin untuk berkuasa, makanlah yang halal, janganlah makan yang haram, maka jangan kufur. Ketika diperintahkan makan ayam, ya makan ayam. Diperintahkan makan sapi, ya makan sapi. Kapan Anda tidak memakan, ingat, itu melanggar Tuhan. Berarti Anda lebih pintar daripada Tuhan. Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan itu semua dengan ketundukan-ketundukan mereka. Wahai gunung, engkau besar, engkau tinggi, engkau sebagai pasak bumi. Tapi aku perintahkan engkau menahan semuanya agar makhlukku manusia bisa hidup dengan tenang di sampingmu. Wahai laut, aku perintahkan engkau, bergelombanglah engkau, tapi jangan berlebihan ya, sebab aku menginginkan makhlukku manusia itu hidup tenang berdampingan denganmu. Wahai angin, wahai langit, berdiri dah dengan kokoh. Jangan sedikit-sedikit kau ingin roboh, jangan sedikit-sedikit kamu bergemuruh. Berdiri tanpa kaki, demi untuk memberikan kenyamanan kepada makhlukku manusia. Seluruh alam semesta tunduk atas perintah Tuhan. Maka kalau ada yang diberikan kepada kita, wong ya kita nikmati karena kita dicipta sebagai kadarnya manusia, sebagai pemimpin. Maka contoh yang paling baik hanya ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Pimpin dirimu, selamatkan dirimu, baru menyelamatkan orang lain. Bayangkan jika seekor ayam ingin disembelih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kadarmu wahai ayam memang dicipta untuk diberikan kepada manusia. Maka lakukanlah, ini adalah amalanmu, ini adalah jihadmu. Ayamnya sekiranya bisa berkata, akan mengatakan, demi Rabbku yang maha suci, aku rela, aku ikhlas, silakan aku digerek paman. Maka ayamnya kembali kepada Tuhannya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang kalau kita berpikir ini tega banget, tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan sudah tahu bahwa memang dia kucipta. Jangankan kemudian ayam, sapi, kambing, manusia pun ketika dia beriman tunduk kepadaku lalu aku perintahkan untuk disembelih. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Abraham alaihissalam. Jadi di Islam itu segala-galanya harus bersandar kepada pencipta. Hablum minallah, jelas sesuai dengan aturan. Hablum minan nas, sesuai dengan aturan. Terhadap rahmatnya kepada alam semesta juga kembali kepada Quran aturan. Seperti itu saudaraku. Jadi yang dimaksud kerusakan di bumi bukan hanya nuklir, tapi kerusakan di bumi ini adalah menciptakan satu kaidah hukum yang justru bertentangan dengan hukum pencipta bumi itu sendiri. Saya kira begitu. Sahabat yang lain silakan. Gimana Karol? Udah menerima pendapat dari narasi Bang Zuma sesuai dengan Al-Quran tadi, Karol? Ya sudah. Loh, tadi ada Jamie di bawah, tak kira. Saya pikir ada Jamie. Pak Jamie. Apalagi keraguanmu tentang Al-Quran? Gurunda Zuma, boleh izin bertanya Gurunda? Dari mana abangku, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan titipan dari saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang Zuma? Izin? Silakan bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sempat berdiskusi offline dengan saudara saya. Kebetulan beliau belum mendapatkan hidayah, masih tertutup hatinya. Jadi cuman saya mungkin menjawabnya masih kurang kurang meyakinkan beliau. Jadi mungkin Bang Zuma bisa membantu saya. Pertanyaannya adalah, jika Allah
Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, terkait dengan kepercayaan dalam agama Islam, ajaran dalam agama Islam bahwa Yesus tidak disalib, Isa alaihissalam tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Ya, saya sudah menjelaskan itu. Kemudian ada seseorang yang diserupakan, yang disalib itu adalah seseorang yang diserupakan, dan menurut sejarah yang diserupakan itu adalah Judas Iskariot. Iya. Dan akhirnya disaliblah Judas Iskariot ini. Iya. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, harusnya kan tidak terbunuhlah si Judas Iskariot ini, tapi justru harusnya diselamatkan dong, jangan sampai terbunuh. Walaupun dalam kepercayaan kita Judas Iskariot ini adalah murid yang bisa dikatakan murtad dari ajaran Isa alaihissalam. Iya. Boleh dikatakan seperti itu gitu loh. Siap. Dan saya menjawabnya, itu adalah hukuman langsung yang diberikan Allah kepada Judas Iskariot. Saya bilang begitu. Mungkin saya salah. Makanya saya di sini ingin minta petunjuk dan ajaran dari Gurunda supaya saya tidak salah dalam menjawab dan menjabarkan permasalahan ini. Sekian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya juga sering mengalami hal ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saya temui dari teman-teman kita Kristiani. Mereka melepaskan, ketika bertanya tentang Al-Quran, mereka melepaskan kisah keadaan pada masa itu. Nabi Isa alaihi salam datang dengan cara baik-baik. Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka dengan cara ingin mengajarkan mereka keselamatan, mengajak mereka kemudian kepada jalan yang lurus. Tetapi mereka kemudian membangkang, malah membuat makar. Mereka membuat kemudian tipu daya. Mereka membuat siasat palsu, tipu muslihat. Bahkan iblis turun tangan ketika itu. Makanya dikatakan wa makaru, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Apa balasan bagi orang yang membuat makar? Ini yang dilupakan oleh penanya. Dia lupa kalau orang-orang Yahudi pada saat Nabi Isa datang, jangankan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa aja, wa qatalamuna anni, kenapa engkau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal engkau tahu bahwa aku ini sesungguhnya adalah utusan Tuhan bagi kalian. Itu Nabi Musa loh. Suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Bang Zuma. Ya, soalnya hujan di sini. Starling kalau hujan ada gangguan. Jadi gitu, bukan terpisah cerita itu. Kalau mereka jujur mengakui, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas tertulis Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Mau dikemanakan dalil itu? Belum lagi ketika diceritakan dalam Mazmur, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan, dibinasakan. Ada enggak orang yang bersekutu ingin menyalib Nabi Isa itu adalah orang-orang fasik? Orang fasik. Ada enggak mereka ini orang-orang yang ingin memutarbalikkan hukum Tuhan? Orang-orang yang ingin membalikkan hukum Tuhan. Salah enggak ketika Tuhan kemudian memberi hukuman kepada mereka? Tidak salah. Makanya Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum.
Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan diserupakan bagi mereka yang menyalib. Yang menyalib ini orang fasik enggak? Fasik. Orang kufur enggak? Kufur. Pengkhianat enggak? Pengkhianat. Kerasukan setan enggak? Kerasukan setan. Maka salah enggak ketika Allah membalas makar mereka? Enggak salah. Enggak salah. Kalau itu pertanyaan, kenapa Tuhan tidak mengasihi? Bukankah Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih? Kalau begitu suruh Tuhan tutup neraka. Suruh tutup neraka. Tidak begitu kaidahnya, saudaraku. Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan lemah lembut. Nabi Isa mengajarkan mereka keselamatan. Hikmat Injil, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi Nabi Isa alaihissalam sudah mengajarkan ke mereka runut jalan kebenaran itu yang mana. Tapi mereka senantiasa lebih mengedepankan ekonomi, politik, kehidupan dunia. Mereka serakah. Dan itu bukan cuma penggambaran Quran, malah lebih sadis lagi mereka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Apa ini? Yang kayak gini-gini, yang begini Tuhan kemudian ingin Isa alaihissalam mati. Orang-orang yang meninggalkan hukum Torah. Sedangkan dalam Al-Quran orang yang meninggalkan Torah, melakukan pelanggaran di hari Sabat, dikutuk menjadi kerah. Datang mereka justru Toratnya yang harus dihapuskan demi mereka. Itu tidak akan mungkin terjadi. Maka Al-Quran dalam cerminan ini salib jelas hanya berlaku kepada orang-orang yang melakukan kerusakan dan membuat kebencian terhadap Allah. Al-Quran menyatakan itu, surah Al-Ma'idah ayat 33. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Itu jelas dalam Al-Quran. Hukuman bagi orang yang membenci Allah, bagi orang yang membenci Nabi Isa, bagi yang merusak kerusakan di atas muka bumi, membuat kerusakan muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalibkan. Lalu itu kan Al-Quran. Oke. Apa yang diterangkan Ulangan 21, 22, 23? Jelas kelihatan tertulis di situ. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan yang sepadan dengan hukuman mati, perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Segera kau kubur, sebab Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan orang yang dikutuk Elohim menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu ada Ulangan 21, 22, 23. Jadi nggak boleh saudara kami Kristen itu memutuskan mata rantai, itu nggak boleh. Di mana penyaliban itu justru Al-Quran datang meluruskan, bukan cerita yang berdiri sendiri. Enggak. Ketika Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka menolaknya, mereka bersekongkol ingin membunuhnya. Maka Tuhan kami yang membalaskan kejahatan dengan begitu sempurna telah melakukan sesuatu yang benar, bahwa yang pantas dihukum adalah mereka yang bersalah dan yang pantas diselamatkan adalah mereka yang benar. Itu mutlak terjadi. Tetapi di akidah mereka dibalik. Yang dihukum adalah yang benar, yang dibebaskan dari hukuman adalah orang yang bersalah. Itu kebalik. Suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah masih Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya saudaraku, saudara Kristen jangan pernah putuskan mata rantai yang ada di Al-Quran dengan kejadian perkara di TKP. Orang-orang yang ingin menyalibkan Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi Isa, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi.
melanggar semua perintah-perintah Tuhan, ingin menghapuskan perintah Tuhan, ingin memblokade semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, maka jangankan mereka, iblis pun diusir dari surga, apalagi mereka yang hanya manusia biasa. Maka pantas untuk mereka mendapatkan ganjaran. Ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong aku untuk menjalankan syariat agama Allah? "Nahnu ansarullah." Di antara mereka ada yang berdiri, "Kami yang akan menolong ente." Tetapi sebagian mereka membuat makar. Yang membuat makar ini pantas kemudian untuk mendapatkan itu. Pantas. Dan apa yang tertuang kemudian untuk menjawab ending dari pertanyaan mereka, endingnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati digantung di atas tiang salib. Apa pantas manusia suci, lahir tanpa ayah, baginya ada kekuatan Roh Kudus, lalu kemudian dia mati terkutuk demi mereka pelaku-pelaku maksiat? Itu suatu kemustahilan. Solusinya adalah ada dua data yang kita serahkan kepada mereka. Yang pertama, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian mereka ada yang mengatakan Yesus telah mati, dan sebagian mereka mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Lahum hisyum fid dunya walahum fil akhirah azabun azim. Memang jelas itu, mereka akan mendapatkan siksaan di dunia dan juga azab di akhirat. Mereka hanya berselisih, kata Allah, "Ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina." Dan mereka tidak yakin terhadap siapa yang mereka salib. Maka tertulis di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang muncul setelah penyaliban ternyata bukan Yesus, tetapi rupa lain. Yang dibilang Yesus, orang lain tapi dikira Yesus, wajah lain tapi disebut Yesus. Terjawab apa yang diterangkan Al-Quran, bahwa yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, diserupakan dalam rupa yang lain. Jadi Al-Quran itu jelas, tidak mungkin berbohong. Kenapa? Al-Quran diwahyukan oleh hakikat pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan perkara di TKP, sedangkan Bible hanyalah kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, yang dikumpulkan kemudian lalu dibukukan, lalu dilemparkan kepada nana-nana mutiara dan nana-nana. Mereka diberikan buku-buku itu sebab mutiara dan barang-barang kudus tidak diberikan oleh Yesus dan muridnya, sehingga mereka hanya menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuan mereka, yaitu kumpulan kisah-kisah, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak jelas. Saksinya tidak jelas, penulisnya pun tidak jelas. Demikian saudaraku, semoga bisa membantu. Di sini hujan deras. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah penjelasannya Gurunda Zuma. Masya Allah. Allahu Akbar. Berarti sekitar 25% jawaban saya bahwa itu adalah makarnya Allah, rencananya Allah untuk membalas makarnya manusia, orang-orang fasik, langsung dibalaskan kepada pembuat makar. Kurang lebih benarlah ya Bang Zuma ya. Ya, cuman Allah tidak membuat makar. Mereka yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, lalu Allah membalas makar mereka. Iya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iya. Gitu saudaraku. Seperti itulah kurang lebihnya Bang Zuma. Terima kasih Bang Allah, Zuma luar atas biasa. penjelasannya. Sama-sama, Insya Allah kalau ketemu lagi akan saya kasih jawaban seperti itu Bang Zuma. Sudah saya catat ini. Terima kasih. Masya Allah, sama-sama.
Yo, kembali lagi ke Karol. Gimana Karol? Ada apa yang mau dipertanyakan Karol yang bimbang tentang ayat-ayat Allah Karol yang di Al-Quran? Selagi Bang Zuma ada di sini, silakan Karol. Ya, ketika Bang Zuma tadi mengatakan ada menunjukkan benang merah antara rukun Yamani dengan yang ada dalam perjanjian lama dipraktikkan oleh Yahudi, saya jadi ingat kata-kata Yesus Yohanes 4:21 dan ya 24 Yohanes 4:24 Yohanes 4:21 akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Meskipun juga saya memang tetap saya mengakui bahwa menyembah itu ada menggunakan tetap ada apa ya sarana-sarana menggunakan yang menggunakan patung salib, foto dan lain-lain, icon dan lain-lain itu. Jadi saya menganggap memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan sarana-sarana. Tapi kalau ada memang tidak mengapa juga, sehingga ketika tadi ada yang mau berselisih atau berpolemik tentang rukun Yamani, ya saya secara singkat saja, ya saya kan memang terus terang sudah beberapa kali mendengarkan tentang penjelasan tentang rukun Yamani itu, tetapi kalau menjelaskan kan saya tidak bisa, saya hanya secara shortcut atau secara sederhana saya mengatakan itu ya silakan kalau memang Anda menyatakan Jack membawakan itu secara negatif, maka bisa muncul juga, bisa jadilah negatif. Ya semua yang positif kalau dinegatifkan ya tetap jadi negatif. Yang positif ya, yang sudah positif kalau negatif dibuat jadi negatif, dipelintir jadi negatif ya jadi negatif. Apalagi yang netral saja. Ya itu penjelasan sederhana saya sih. Dan ya Bang Suma tadi mengutip juga tentang Kejadian 1:28. Nah ini memang dalam Kejadian 9 ayat 3 memang ada perihal izin yang tidak tahu kapan ditarik izinnya. Izin itu diberikan dari dahulu sampai kini. Nah untuk saya sih dari Kejadian 1 ayat 28 dan ayat 29 sudah jelaslah kewajiban manusia itu sampai di mana. Manusia menguasai yang di sekitarnya, tetapi bukan berarti sewenang-wenang, bukan berarti eksploitasi ya. Nah, karena izin yang diberikan dalam Kejadian 9 ayat 3 lah atau nomor 3 itulah, maka ketika orang berpedoman pada izin itu tapi kemudian pada akhirnya melampaui batas, terjadi kebablasan. Di kemudian hari dari kebablasan dan keseimbangan alam dalam arti tertentu tidak terkontrol, maka memang bagi saya harus bukan hanya berpegang pada Bible. Kalau saya sebagai orang Kristen bukan hanya bisa berpegang pada Bible. Saya mengakui tadi dalam diskusi dengan Kang Dito ya, saya takjub dan saya takjub dengan ayat-ayat Quran. Saya mau meneliti dan ya pastilah mengerjakan kan, apalagi terkait ayat Al-Baqarah 11-12 itu. Ya, sehingga bagi saya Bible itu di satu sisi ketika kebablasan, apa boleh buat kebablasan, orang hanya berpedoman pada Kejadian 9 ayat 3 lalu kebablasan, maka di saat itulah saya secara pribadi ya, dalam praktek pribadi saya melihat Quran, saya melihat ikrar ahimsa daripada Jain, dan saya open minded dengan
data dari ilmuwan. Ya itu praktek yang saya praktek yang saya terapkan atau saya lalui. Bang Karol. Jadi poinnya Anda kagum, jadi poinnya Anda kagum ya terhadap ayat-ayat Al-Quran ya. Mengenai penjelasan tadi juga dari Gurunda dan Kaldito ya. Ikrar rahim saya, tapi mohon maaf kalau mengerjakan ikrar rahim saya juga repot juga, karena contohnya mau konsumsi buah saja itu tunggu jatuh, tidak buru-buru dipetik, artinya tunggu kasarnya ya tunggu busuk, dan kalau gitu bingung juga itu. Ya. Kalau makan ikan juga demikian, tunggu ikannya busuk baru dimakan. Ya kalau saya terus terang, ya saya tidak konsumsi ikan, jadi ya ketika Yesus saja makan ikan goreng lalu saya tidak makan ikan goreng, ya saya bakal diserang oleh sesama Kristen, kecuali Bapak Jemi mungkin. Kecuali Bapak Jemi yang saya lihat tadi naik tadi tapi sudah turun. Izin Bang Sal, tolong ambil ini dulu Ali ya. Di sini mau azar soalnya. Kan kata Bang Zuma tadi, semua tadi kan Oke, Bang KTP. Oke. Semua kan ini udah diatur sama Allah kan begitu, tentang masalah perihal makanan tadi. Bahkan sekiranya pun jika pun manusia yang seperti dikatakan Nabi Abraham atau Ibrahim, manusia itu disembelih atas izin Tuhannya, kenapa tidak gitu? Artinya kan udah ada nih legalitasnya dari Tuhannya kalau gitu. Jadi kenapa harus dipertentangkan lagi jika sudah ada legalitas dari Tuhannya? Gitu. Kalau kamu udah ada legalitas dari ayahmu untuk mengambil sesuatu, kenapa kamu pertanyakan lagi? Ini boleh nggak sih? Kan udah ada gitu. Kamu di satu sisi mengatakan Al-Quran itu adalah sempurna gitulah. Tapi saya melakukan itu open minded dan positive thinking daripada mereka yang mempelintir. Gitu, Bang Erik, silakan Bang Erik. Di sini ada penyalipan Bang Erik. Lagi kerja. Kang. Ya, nih si Jack naik lagi. Sudah tercerahkan kau Jack, bawa kemana-mana rukun Yamani, rukun Aswad, tujuannya pelintir. Ini kita bahas nih, ada lambang kutuk nih salib nih, udah nggak nih, lanjut. Buka mic-mu, Jack. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Apanya kau bilang nggak bisa dijelaskan? Dari tadi kau nggak nyimak rupanya, kau pura-pura budek kau rupanya. Teman-teman, Gurunda masih situasinya di area beliau lagi hujan deras. Tapi kalau misalnya mau masuk lagi pastinya buka lagi. Dengan berhala nggak bisa menjelaskan. Kok lari-lari kemana-mana? Apanya yang saya tanya? Ada. Apanya?
Malah Ini temanya, ini ada tema, kau sanggup atau tidak bahas tema yang di atas? Kau sanggup tidak bahas tema yang di atas? pertanyaan saya aja nggak bisa menjelaskan gimana. Ampun deh, ini aci. Dah, sana. Nggak mampu, bilang nggak mampu aja, nggak usah bahasa yang lain. Udah pun tadi dijelasin, kau pura-pura budek ya. Silakan yang Kristen. Ini Carol dari tadi juga sudah menyimak ya. Dan tentang rukun Yamani, rukun Aswad sudah dijelaskan oleh Gurunda. Masih kurang apa lagi ya dibilang itu. Mana dia? Kok hilang? Yoi bro. Kenapa kok kabur juga Yoi? Ayolah kita diskusi saja. Jadi bagi yang nggak sanggup dengan tema tinggal bilang saja. Minta naik lagi nih satu. Apanya ini orang Kristen? Ya udah aku naik lagi dulu ya teman-teman ya. Kau sanggup nggak betul? Ya, jelaskan dulu. Waduh, memang udah sampah lah. Jangan kau naik lagi lah. Kalau nggak sanggup tinggal bilang, nggak sanggup aku itu, tema itu Kang Dito, selesai. Apalah ini, astagfirullahaladzim. Susah banget loh kita ngasih tahu orang Kristen yang mau berdiskusi hikmat sesuai dengan tema, ada aja yang dibawanya. Kok nggak move on gitu? Sudah dapat jawaban, sudah dapat pencerahan, masih tidak terima. Apalah maunya dia nih? Yuk, yang Kristen silakan ajukan permintaan. Gurunda lagi menyimak ya teman-teman ya. Beliau masih hujan di lokasinya. Ya, Carol, monitor Carol. Monitor. Cobalah kau kasih tahu itu sama saudara-saudara Kristenmu itu. Bisa ndak nih mau bahas tentang tema ini? Kalau menurut Carol, yakin ndak kalau salib itu lambang kutub, Carol? Salib ya. Sebenarnya saya sih tidak selalu tahu soal itu, tapi kalau salib itu dalam sejarah itu adalah hukum ya. Cara menghukum para makar, para penjahat-penjahat ya memang salib memang lambang kutuk. Lambang kutuk memang salib. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah diyakini lambang kutuk, ini di rumah-rumah orang Kristen ini kenapa ini dipasang itu lambang kutuk tuh? Apakah mereka terkutuk? Pasti ada pemaknaan lain kan sesudah itu. Sesudah itu kutuk pasti ada pemaknaan lain lagi kan. Iya, ya, coba. semua kan itu ada pemaknaan. Tinggal pemaknaan semuanya. Ya, coba dari makna menurut pemahaman kekristenan sudah tahu salib itu lambang kutuk, kenapa ditempel di rumah-rumahnya? Ya, diantaranya mungkin ada sebagai pengingat sosok Yesus yang memberikan Yesus yang apa, Carol? Yesus yang terkutuk itu maksudnya? Yesus yang mati di salib, Yesus yang bukan menebus ya. Kalau menebus lain lagi, muncul lagi pertanyaan lagi. Yesus yang memberikan pengajaran, mengingatkan, menunjukkan golden rule. Ya, menunjukkan bahwa menyimpulkan moral Yesus itu, yang yang standar disalib. moral itu penting, standar moral itu maju. Makanya kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 itu kan, banyak yang mesti kukatakan tapi belum sanggup menanggungnya. Ya, kamu tadi menyimak nggak? Kalau Yesus ternyata muncul dengan rupa yang lain yang dianggap kemudian memberitakan tentang firman baru, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Yesus dalam rupa yang lain atau Yesus yang bagaimana menurut
Karol, silakan. Ya, memang kan Yesus kan banyak yang Yesus buat. Ada yang Yohanes, berapa tadi? Matius 28 ya tadi ya, Matius 28, 19, 20 situ. Amanat agung ya. Tapi ada juga Yesus yang mengatakan, yang berkata kepada Yohanes, jangan kau larang ya, jangan kau larang orang itu seseorang mengusir setan dalam nama Yesus, karena siapa yang tidak melawan, mereka ada bersama dengan Yohanes, dengan murid-murid yang lain. Jadi ya Yesus punya punya penerimaan inklusif terhadap orang lain juga, termasuk mereka yang bukan kalangan muridnya. Jadi ya kalau ketika ada salib itu digantungkan, ditempel, dia punya pemaknaan tertentu lah. Ya, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau Yesus dalam rupa yang lain, apakah orang Kristen meyakini bahwa memang ternyata bukan Yesus yang asli setelah dia bangkit itu? Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan yang itu ya. Bukan rupa yang lain, cobalah dicek tuh. Apa makna rupa yang lain itu, apa definisinya kalau dari sudut pandang kekristenan? Apa? Salah satu yang saya ingat ya, tubuh Yesus itu sudah tubuh kemuliaan ketika dari kubur itu. Masih belum nyambung juga, tapi nggak apa-apa lah. Bang Karol ini meyakini Yesus Tuhan atau bukan sih? Yesus seperti Yohanes 17 ayat 3 saja. Yesus adalah utusan kan? Cuma utusan atau dia disebut Tuhan? Utusan. Kan Bapa Tuhan. Oke. Yang Tuhan kan Bapa. Oke. Kalau Yesus itu utusan, maka pastinya Bapa yang Tuhan ini menghendaki nggak Yesus yang utusannya disalib dan dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib? Sebenarnya tidak kan, karena dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 kan, karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan kan, bukan dia mengorbankan. Jadi ya dia mengaruniakan sebenarnya Yesus, bukan dia mengorbankan Yesus. Itu sih, tetapi ya memang kehendak bebas manusia, kemudian ada yang memusuhinya, menginginkannya mati, ya Yesus menyerahkan saja nyawanya itu. Ya itu sepemahaman saya gitu. Kalau mau awalnya idealnya ya tidak mati lah. Sama halnya Adam dan Hawa itu tidak tergoda. Kalau mau idealnya ya tidak tergoda mereka itu. Tapi mereka juga tergoda tuh. Dan lain-lain tergoda juga yang lain. Sesudah Adam dan Hawa. Ya, kembali ke tema. Apakah Karol meyakini bahwa Yesus mati terkutuk di kayu salib? Iya. Jadi terkutuk dia. Ya, jadi terkutuk, jadi seperti dua yang disalibnya, kayak yang dua orang yang di kiri kanannya, mereka kan terkutuk karena mereka penjahat. Bagaimana utusan Tuhan dikatakan terkutuk
kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah utusannya. Ya ada ya orang membunuhnya ya mirip Yohanes Pembaptis juga kan, dibun-bun juga kan, dia itu utusan. Ini ya dibun-bun juga oleh Herodes. Gini, kalau tentang Yohanes Pembaptis, ini kan datang duluan sebelum Yesus. Kisahnya hanya pembaptisan itu. Cuman kalau kembali kepada konteks daripada tema yang diangkat oleh host, salib lambang kutuk, kamu tadi mengakui bahwa salib itu lambang kutuk. Nah, terdapat di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kamu meyakini Yesus terkutuk. Apakah ada utusan Tuhan itu yang terkutuk sementara Yohanes itu tidak terkutuk? Gimana ya maksudnya? Ini ya memang dia jadi terkutuk. Dia jadi terkutuk karena kan disalib kan, mengambil hukum orang-orang yang terkutuk. Jadi apakah ada utusan Tuhan itu terkutuk? Kan nggak mungkin lah, saudara. Selamat siang kan. Oh ya, kalau utusan Tuhan terkutuk ya oke, ya benar-benar tidak mungkin. Tetapi ketika orang mengorbankannya, orang membun-bunnya juga kan, jadi ya ada yang mati. Ya mati apa ya? Mati tragis atau apa juga. Ada yang kayak gitu, jadi seperti itu. Oke, poinnya apakah kamu meyakini Yesus terkutuk? Setelah barusan yang kamu alami juga untuk mengatakan Yesus terkutuk, ini utusan Tuhan itu terkutuk, kan tidak mungkin. Ya, tidak. Apakah dalam keyakinanmu Yesus terkutuk sekarang? Tidak. Kalau tidak, maka yang dikatakan Bible itu apakah Yesus yang asli atau bukan? Ada yang palsu. Yang di Galatia 3 itu ya, Galatia 3:13 itu. Iya. Sudah ada yang di bawahnya. Makanya kembali begini. Ini juga Silesius ini. Dito, selamat siang Kang Dito. Ya, siang menjelang sore. Maka Sore, keputusan yang disampaikan, sabar dulu. Keputusan yang disampaikan oleh saudara Karol bahwa Yesus itu tidak terkutuk, yang dikatakan Paulus di Galatia 3:13, maka Kristus di situ bukanlah Yesus, kan gitu, yang utusan Tuhan yang dilahirkan secara istimewa dari perempuan suci, tetapi yang dimaksudkan Paulus adalah Kristus telah menjadi kutuk, kan gitu. Kristus itu kan tidak dijabarkan bahwa itu adalah Yesus. Nah, di sini letak daripada fundamental keyakinan kekristenan. Kalau tidak meyakini Yesus itu bukan satu-satunya Kristus, seperti halnya yang dia katakan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, berkata Kristus di situ, kalau kita lihat apakah Kristen ini adalah Kristus, mari kita sama-sama cek Galatia pasal 3 nomor 27. Nah, maka di situ orang Kristen juga Kristus. Anggota Kristus ya sudah pasti Kristus. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Apakah Karol masih anggota Kristus, Karol? Atau Pak Silesius? Sesuai dengan Bible, apakah Anda anggota Kristus? Ya, kasih waktu saya dulu untuk boleh nggak? Boleh nggak? Saya menjelaskannya. Apa yang dijelasin? Silakan. Ya, jadi Paulus mengatakan Yesus
mati di tiang salib karena terkutuk karena dosa ya. Jangan lupa Bang Dito ya. Yesus terkutuk karena dosa manusia ya. Jangan Bang Dito berhenti di Yesus terkutuk gitu aja. Jadi ada kalimat selanjutnya itu Yesus terkutuk karena dosa manusia. Itu poin yang pertama Kang Dito ya. Di mana tertulisnya? Coba, di mana tertulisnya Yesus terkutuk oleh dosa manusia, di mana? Karena dosa. Lihat, baca di Iya, di mana? Ayat yang kamu baca tadi. Coba kau baca sekarang. Ya, oke, sebentar. Yesus terkutuk karena dosa ya. Yesus terkutuk. Bentar Kang Dito ya. Saya buka Alkitab nih. Ya, ini di Galatia 3 Bang Dito ya. Galatia 3 ayat 13. Ini Paulus yang berkata, ya. Paulus yang berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan. Jangan kau tambah-tambahi, jangan kau tambah-tambahi, nggak ada Yesusnya. Ini Galatia 3 gitu. Iya, nggak ada Yesusnya, tulisan Yesusnya nggak ada, jangan kau tambah-tambahin. Ini saya baca di Alkitab loh, Kang Dito. Tampilkan, jangan kau menipu. Tampilkan. Mana ada tertulisnya Yesusnya di situ? Kau nipu aja kau. Sebentar Kang Dito. Kang Dito, sebentar. Gimana ya cara? Sebentar. Ini saya lagi mana caranya? Nggak ada tulisan Yesusnya, adanya Kristus. Ini saya baca di Alkitab loh Kang Dito. Ya udahlah, kalau memang Kang Dito nggak percaya ya sudah. Ya, kalau nggak Kang Dito, tapi saya bacakan ya, izinkan ini saya baca Alkitab. Ya. Coba putar kamera, coba lihat, perlihatkan yang ada Yesusnya nggak? Coba lihat. Ini loh, ini kata Paulus loh ya. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Itu Coba kata Paulus. kau tampilkan data yang kau baca itu. Ada tulisan Yesusnya enggak tuh? Ini saya baca, ini saya nggak ngarang loh abangku. Ya, tampilkan, coba lihat datamu, perlihatkan datamu itu. Perlihatkan datamu itu. Dekat kamera bang, nampakkan dekat kameranya, biar dilihat. Bentar. Ya sebentar ya. Saya kok belum bisa ya cara balikkan kamera ini gimana sih? Bentar abangku ya. Macet dia ya. Ya saya macet, tidak bisa buka kamera ini loh. Macet. Pindahin aja ke belakangnya. Iya. Buat kamera Dari depan pindahin ke belakang. Nah, tinggal disorot aja yang dibaca tadi. Ini saya lagi belajar Kang Dito. Oh, nggak apa-apa. Nggak ada yang langsung hebat orang. Gimana? Harus belajar semuanya. Ya. Kamera itu tapi kan yang jelas yang saya baca ini Kang Dito. Tampilkan bang, lebih bagus ditampilkan biar semua orang lihat yang abang baca itu benar atau tidak. Ya, bentar. Nah, mantap. Iya, kan keren. Ya.
Kelihatan nggak ya? Soalnya ini agak gelap ya. Tan. Kelihatan nggak, Bang? Apa yang kau baca itu? Bible kah atau apakah? Kebalik kameramu tuh. Kelihatan nggak? Nggak bisa kebaca, kebalik kameramu tuh. Tan. Gimana cara? Waduh, ini gimana ini? Ya, gimana ya? Cara balikin kamera ini gimana? Aduh, bisa kak? Bisa kelihatan? Nggak kelihatannya? Blur. Enggak lah, ini belum ya, belum yang jelas yang jelas data ini Kang Dito, ini dari Alkitab ya, Galatia 3. Kalau Kang Dito mau baca, silakan. Galatia 3 ayat 13. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Ya, artinya karena dosa manusia, dia itu disalibkan. Seperti itu Kang Dito. Ya, kalau Kang Dito tidak percaya data ini ya sudah, saya turun. Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan baca sesuai kemauan Anda gitu loh. Baca secara keseluruhan. Gitu loh. Coba bentar, gedekan punya saya, moderator. Entahlah apa-apa yang dia baca itu. Tuh, izin guru ndak, saya pinjam tempat dulu biar dibesarkan full. Nih, maka Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat. Ini terjemahan lama. Yang kau baca apa? Galatia 3 kan tuh. Iya, Galatia 3:13. Yang kau baca apa? Tafsir. Sama. Tafsir. Itu nggak ada Yesusnya. Tafsir ini dari kitab aslinya abangku. Maka Kristus sudah. Dengar dulu. Paulus berkata, ini kan tulisan Paulus toh. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Itu Sebab kata Paulus. tertulis Yesus terkutuk, begitu Bukan. jadinya. Jadi kau mengandalkan Terkutuklah Yesus orang terkutuk. yang digantung pada tiang salib. Siapa orang itu? Yesus. Iya kan, Yesus yang disalib ini kan Yesus toh. Yesus disalib itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus terkutuk. Hah? Kan ayatnya sangat jelas tuh abangku. Iya, berarti kau menghendaki Yesus terkutuk. Terkutuk karena dosa. Karena dosa. Jawab saja iya atau tidak. Kenapa sih repot sekali lo orang ini? Iya, kan saya sudah jawab iya, terkutuk karena dosa manusia. Oke, Yesus terkutuk. Nah, sekarang ku tanya Karena samamu. manusia, karena dosa-dosa manusia. Oke, ku tanya samamu. Itu loh. Yesus itu manusia apa Tuhan? Utusan atau Tuhan? Ya, yang terkutuk itu adalah Yang ku tanya Yesus. samamu. Yesus sebagai manusianya, gitu loh Kang Dito. Apanya lagi? Karena dia bilang Yesus, dengar dulu Kang Dito, karena Yesus Ya kau lah yang dengarkan aku. Orang aku lagi bertanya samamu, malah kau suruh dengar aku dengerin kau. memiliki dua kodrat. Dengar. Kodrat ilahi dan kodrat insani. Jadi Oke, yang yaudah aku ikutin kau, kodrat insaninya, Oke. Kang Dito. Oke, cukup. Tuh. Ku ikutin kau. Cukup. Jadi menurutmu Ya. Yesus ini manusia dan sekaligus Tuhan. Sekarang jelaskan Ya, sama kan aku. memiliki dua kodrat ya. Iya, oke. Pertanyaanku, kalau kau mengatakan Yesus memiliki dua kodrat, pada waktu Yesus ke toilet, dia manusia apa Tuhan? Mana ayatnya Kang Dito? Kutanya samamu, kalau Yesus itu masuk ke ayatnya toilet, mana Yesus ke toilet gitu loh. kau mau jawab nggak?
Loh, ya saya jawab ketika itu ada dalam Alkitab. Kalau kita membayangkan yang kau katakan Yesus Jangan bayang-bayang manusia, abangku. Tanya sesuai Alkitab. aduh, Ya. kau mampu mau Kalau jawab ada atau tidak? ayatnya yang mengatakan Yesus ke toilet, Kau mau ayo kita mampu bahas. mau jawab atau tidak? Loh, saya jawab kalau sesuai dengan Alkitab. Oke, sesuai dengan Bible, apakah ada tertulis Yesus manusia 100%? Yesus 100% Tuhan? Dia dilahirkan. Pertanyaanku, ada nggak 100%. tertulis di Biblemu Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan seperti muncungmu tadi bilang? Ada nggak? Ada, Bang Dito. Ada nggak tertulisnya 100% manusia, 100% Tuhan? Ya, tertulis ya, tertulis. Di mana? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu kata Yesus loh. Itu menunjukkan dia memiliki dua kodrat. Yang 100%-nya di mana? Sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ya, udah ngarang aja, aku nggak ada di Bible itu. Loh, kok nggak? Turun aja sampah kau. Nggak, kalau nggak sanggup itu tinggal bilang gitu loh. Saya menguji apa yang kau tadi bilang, kalau Yesus itu manusia, Yesus itu manusia dan juga Yesus itu Tuhan. Pada waktu Yesus ke toilet, ini Yesus yang Tuhan apa Yesus yang manusia? Kenapa kau menghindar dari pertanyaan logika dasar? Untuk kita sama-sama mendiskusikan. Jangan kau batasi, oh kalau tidak tentang Bible saya tidak mau jawab. Apanya Kristen ini? Coba. Dito, saya mau nanya boleh nggak? Temanya salib lambang kutub. Apa yang kau mau tanya? Bukan, saya mau nanya dulu sama kamu, boleh nggak? Nah, boleh. Oke, Isa di dalam Quran kamu itu dari bahasa apa? Isa di dalam Al-Quran, ya bahasa Arab. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Saya kasih nanti. Itu bukan dari bahasa Arab. Mampus kamu. Mencret kan kamu. Apa ini orang Kristen ini? Coba dia nanya, dijawab malah ngata-ngatain. Datang-datang langsung tantrum ya kan. Akbar. Langsung apa? Langsung kesurupan. Datang-datang langsung kesurupan. Allah Akbar. Menyapa Turun tadi dulu, Pak Kaci tadi tuh. Mana dia? Kaci naik lagi Kaci. Apa David? Selamat sore David. Juma mana Juma? Beliau masih sholat. Apa rupanya? Kenapa kau nafsu kali? Sama Juma aja. Oke, sebentar kita monitorkan. Gurunda, monitor Gurunda. Masih istirahat sholat. Sama di sana juga lagi hujan. Ya udah ntar balik lagi airnya. Apa? Nanti balik lagi. Ya udah, kau nanti balik lagi. Terserah. Yo, panggil Juma itu takut dia sama saya ya. Mencret. Bisa Mencret, cuma mencret. aja muncungnya Kristen ini kalau sok paten. Cuma mencret sama saya Juma. Nggak pakai bandrol nih apa muncungnya si David nih, nggak pakai bandrol nih. Iya. Panggil guru kalian ke Juma itu mencret, dia mencret sama saya dia tuh. Nggak ada bandrolnya David. Coba lah berbandrol mulutmu. Songong kali lah. Iya. Songong lah. Biasa lengkap gitu. Tong kosong nyari bunyinya itu. Dasar anggota Kristus. Kelebihan Roh Kudus dia mungkin. Lain kali kalau mau naik sok paten, kalau sudah pakai resep cemani baru kau naikin. Itu pakai hitam semua itu. Sok paten. Cemani. Kayak ajam aja Kang Dito. Ayam yang cemani.
yang barusan terjun siapa, yang bilang takut siapa. Memang luar biasa sekali sobatnya nyoten-nyoten ini. Ya silakan yang mau berdiskusi ya berhikmat, jangan kau bawa kebencian. Saking nggak mau ya ditanya, dia bertanya dengan manipulasi. Dito, kutanya samamu, Isa itu dalam Al-Quran itu bahasa apa katanya? Udah tahu bahasa Arab, dijawab jangan tawa-tawa sambil terjun. Mana dia nih? Allahu Akbar. Ini biasanya teman-temannya Al-KTP ini banyak di bawah, nyimak doang kayaknya. Silakan naik, saudara-saudara, teman-temannya Al-KTP yang menyimak, silakan naik. Ya kita diskusi santai, diskusi yang memang untuk memberikan pemahaman tambahan buat kita semuanya, bukan menyerang tendensius untuk faktor kebencian, tidak. Tadi yang kita dengarkan penyampaian dari Gurunda Bang Suma, dalam diskusi ini tidak ada kaitannya menggunakan unsur kebencian. Kita mulai tidak ada penghujatan, jangan saling menghujat. Ini amanah yang luar biasa, sehingga kami tidak akan menghujat, kita hanya membawakan Bible keimanan kalian. Silakan tunjukkan keberanian kalian dalam berdiskusi. Apakah pengetahuan keilmuan tentang kekristenan kalian itu bisa dianggap kapabilitasnya mumpuni atau kredibel? Kalau tidak, ya mungkin perlu banyak lagi belajar. Betul Bang Joni? Betul sekali Bang Dito, betul sekali Kang Dito. Karena ya manusia ini kan belum sempurna, ini ibaratnya pembelajaran ini sampai kalau di kita Islam sampai mati pun kita belajar. Itulah pembelajaran itu akan senantiasa berlangsung, baik itu di sekolah, di kampus, termasuk di Komal ini. Di Komal ini banyak pembelajaran ini, banyak ilmu-ilmu yang dituangkan oleh guru-guru kita, guru-guru kita yang cerdas-cerdas, yang sudah begitu paham sedikit banyaknya tentang yang di sebelah, juga bisa memaparkan juga. Ini waduh, hilangkan musik dulu. Kalau mau berdiskusi jangan musik-musik ke atas. Ini saudara kita. Assalamualaikum. Teman-teman Al-KTP silakan naik di Komal. Ini ada Kang Dito, ada Gurunda Zuma, juga ada Bang Sal Pasaribu. Banyak di sini guru-guru kita. Jadi bebas bertanya dengan catatan pertanyaan yang Anda butuhkan, yang membuat Anda ragu, membuat Anda nggak paham. Silakan naik. Tapi yang sopan dan beretika ya, supaya di Komal ini ada edukasi gitu, ada poin yang bisa kita ambil, jadi enak diskusinya. Silakan. Ya Bang Zek, monitor Bang Zek, ada yang mau disampaikan lagi? Tapi tolong menghindar dari suara-suara musik atau yang mengganggu. Iya, silakan. Posisi masih ngantri sebentar. Nanti kita lanjut lagi sebentar. Nyari posisi dulu. Iya boleh. Di mute dulu. Supaya agak tenang suasana. Iya. Silakan teman-teman yang di bawah yang ingin naik berdiskusi ya. Yang santun, yang pakai akal, pakai logika, silakan naik. Dan teman-teman yang di bawah saya minta tolong juga dikencangin tap-tap layarnya ya, supaya Komal ini kita bersama-sama bertanggung jawab untuk kuat ini. Karena mudah-mudahan dengan adanya Komal Bang Al-KTP ini menjadi pencerahan baru bagi teman-teman untuk mendapatkan ilmu. Silakan dikencangin, dibantu tap-tap layarnya di bawah ya. Kalau ada yang belum follow teman-teman yang di atas ini, silakan follow teman-teman yang di atas.
Terima kasih. Gurunda Zuma boleh nanya lagi? Beliau mungkin belum selesai sholat atau belum ready ini, Gurunda. Oke. Ya, tunggu nanti. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih tahu saya. Saya dulu saya pernah beli bukunya Ustadz Insan Mokoginta, mungkin kenal. Iya, luar biasa itu orang. Itu kebetulan sahabatnya bapak saya itu. Oh, keren. Beliau almarhum, sahabat bapak saya, terakhir dia khutbah Idul Fitri di tempat kami waktu itu sebelum beliau meninggal. Iya. Nah, saya juga beli buku-bukunya. Apakah Bang Zuma, Gurunda Zuma mengeluarkan buku-buku udah mengeluarkan buku-buku sejenis dengan bukunya Ustadz Insan Mokoginta almarhum, atau seperti Ustadz Nababan dan yang lain-lain, apakah sudah mengeluarkan buku atau belum gitu? Ustadz Wafi juga ada mengeluarkan buku kalau nggak salah, mungkin. Iya, Ustadz Wafi. Aku izin promosi Bang. Aku mau sholat asar, Bang. Promosi karena Sal, mantap itu. Udah masak itu, udah garing ya. Yang dimasak. Ya. Lanjut Sal, lanjut promosi. Aku ini kan jual basreng ya teman-teman ya. Jual basreng udah seminggu, kurang lebih 2 minggu lah, jam 2 minggu. Basrengnya itu per 100 gram 9.000, 9K ya, 9K. Yang mau beli boleh DM ya, ataupun dari nomor kontak. Nomor kontaknya 08 22 90 20 4685. Yang mau beli silakan ya DM ya. Ya, aku mau izin nih Bang, mau sholat asar dulu Bang ya. Di sini udah masuk waktu asar di Jakarta sekitar ya. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum. Oke, Sal Pasaribu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sal Pasaribu. Bang Sal Pasaribu ini mualaf ya. Mualaf yang luar biasa juga beliau ini. Jadi mendapatkan hidayah dan beliau istiqomah di dalam menjalankan Islam dan belajar Islam. Belajar Al-Quran, belajar tentang sholat, segala macam, luar biasa. Seperti Bang Al-KTP ini. Jadi keimanan teman-teman mualaf ini patut kita contoh dan kita tiru ya teman-teman yang muslim dari lahir. Mereka ini mendapatkan di tengah jalan, kita mendapatkan dari mulai kita kecil. Jadi tidak salahnya kita mungkin kalau tidak pun sehebat beliau yang mualaf, kita mungkin meneladani bagaimana kuatnya beliau ini di dalam memegang Islam. Ketika Islam itu sudah dapat. Jadi Ya, bagi betul. teman-teman yang Islam yang sudah dapat dari lahir, ya saya harapkan perkuatlah kembali keimanan kita yang masih longgar-longgar. Contoh, mungkin yang malas sholat, rajin sholat yang 5 waktu, jangan tinggal. Kemudian para mualaf ini rajin untuk tahajud, belajar juga kita untuk tahajud, sholat duha, belajar. Jadi Tidak begini apa-apa. Bang John. Ya. Bang Joni, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya sebelum beristri, saya itu ya lumayan dalam tanda kutip agak nakal lah, suka begadang, suka begitu ya, maklumlah anak muda lah. Waktu itu kesadaran untuk menjalankan syariat secara benar, baik dan benar itu mungkin masih kurang lah. Tapi begitu diajakin berdiskusi, mungkin ini juga salah satu cara Allah untuk mengembalikan saya ya istilahnya. Berdiskusi dengan beliau, saya jadi belajar lagi gitu kan. Karena saya kan nggak boleh dong, nggak bisa menjawab, malu saya sebagai orang Islam kalau dikasih pertanyaan saya tidak bisa menjawab kan begitu. Iyalah, benar. Setelah saya belajar, setelah saya makin getol gitu loh. Justru makin makin mendalami
Mungkin itu sebagai pengalaman pribadi aja sampai sekarang. Terima kasih. Luar biasa Bang, luar biasa. Jadi ada pembelajaran yang diambil dari diskusi lintas agama ini. Artinya kita berbenah diri bagi teman-teman yang muslim dari lahir. Berbenah diri kembali. Kenapa mu'alaf sendiri bisa seperti itu? Iya benar. Sementara Jadi kita yang istilahnya mendapatkan kebenaran. mencoba kembali ke hitoh kalau bahasa Nahdlatul Ulamanya. Yuk, Iya. gitu kembali ke hitoh. Kembali ke Nggak kita. pernah ini Binafsi, gitu kan. Ibda bin nafsi. Ya, kita memulai dari diri kita kembali. Ibda bin nafsi. Kembali Iya. meneliti diri kita, melihat diri kita, mengkoreksi diri kita sendiri. Adakah kita Tadinya seperti menjalankan yang sudah benar ini, yang kita ketahui benar, ataukah kita hanya sebatas hanya tahu dan ingin di dalam kebenaran tapi tidak mau menjalankan. Nah, ini perlu kita tekankan kepada teman-teman yang masih malas, masih kurang bersemangat, masih tidak ada ruh Islam di dalam dirinya, hanya mungkin KTP-nya yang Islam. Nah, kita ajak sekarang ini, ajak jangan kalah sama mualaf. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabaqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Untuk teman-teman muslim, termasuk teman-teman yang di bawah, boleh itu disimak. Semoga ini pembelajaran bagi kita. Teman-teman yang dapat di tengah jalan aja begitu bersemangat, begitu mereka itu mengejar ketertinggalan. Nah, mengejar ya, mereka mengejar ketertinggalan karena mereka belum bisa sholat, mereka belum sunat, mereka sunat. Mereka kejar itu apa ketertinggalan dari teman-teman muslim yang lahirnya itu sudah Islam. Baru muncul saja ke permukaan, kalau laki-laki sudah diazani. Bagi perempuan yang sudah lahir, baru nongol aja, itu sudah diikomatkan. Jadi kita ini sangat luar biasa. Tapi luar biasanya jangan puas sampai di situ saja. Ada beban tanggung jawab, ada beban moral secara pribadi kita butuh kepada Tuhan kita. Bukan Tuhan butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Tuhan kita. Kalau Tuhan kita nggak butuh kepada kita, mau sedunia ini kafir, ya tinggal dihancurkan aja bumi ini, selesai. Tapi kalau namanya manusia, kalau tidak dipenuhi kebutuhan rohaninya, maka rohaninya akan kering, meronta batinnya. Jadi suka tidak suka itu memang harus dijalankan. Dari kecil ini kita kan semacam terpaksa ini. Dilatih, dipukul. Jadi Bang Jody, kalau saya bukan terpaksa, dipaksa sama Allah gitu. Dikembalikan. Dikasih tamparan yang sangat keras itu gitu kan. Kalau nggak malu sama mualaf ya. Iya, saya kan dulu istilahnya ya saya begini gitu kan. Begitu ketemu sama beliau ini, diajakin berdiskusi, ya mau nggak mau saya buka Quran lagi, baca lagi gitu kan. Ya mau nggak mau lah itu. Jadi madrasah lagi, saya masuk madrasah lagi istilahnya. Iya, luar biasa Bang. Jadi cara Allah itu mengingatkan kita dengan berbagai macam peristiwa. Ya kayak abang ini salah satu peristiwanya. Ada lagi peristiwa itu kemungkinan kita ini dikasih sakit yang tidak bisa sembuh. Ada lagi cara Allah itu dikasih kita ini penyakit yang mengharuskan kita untuk bergerak untuk seperti sholat. Ada juga. Jadi berbagai macam cara Allah untuk mengingatkan manusia. Tapi kita masih bersyukur. Ketika kita tidak taat kepada Allah, Allah masih mengingatkan kita. Alangkah buruknya ketika kita tidak taat kepada Allah, nyawa kita diambil. Ingat teman-teman, nyawa kita ini sudah pasti ya. Ibaratnya tidak dimajukan, tidak dimundurkan, akan diambil sesuai dengan habisnya rezeki kita di muka bumi ini. Ketika rezeki kita habis, ya tubuh kita sudah menolak untuk makan. Artinya apa? Rezeki kita sudah habis.
Sudah habis ya nyawa kita akan diambil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi hati-hati teman-teman. Ya. Yang paling dekat Tadinya yang saya- pasti dalam hidup kita adalah Tadinya saya kematian. cuma satu. Ya, Yang jadi motivasi saya dulu cuma satu. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. balighul ani walau ayah. Jadi Ya. saya cuma, iya. Jadi saya cuma menyampaikan di awal saya diskusi dengan istri saya dulu, Bismillah. Wah, luar biasa. Bismillah, bisa Ucapkan dapat bismillah. jodoh ya, bisa masuk Islam istrinya ya. Ini luar biasa ilmunya ini. Alhamdulillah. Mulai dari kata Bismillah. Yuk Keren kita ini, mulai keren dari ini. kata Bismillah. Saya Iya, bilang keren begitu. Apa Bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini turun ke bawah, turun ke semua. Cuman di awal saya memang mengatakan bahwa saya tidak mendogma, saya tidak berdogma di sini. Tapi saya mencoba, yuk pakai akal ya. Saya nggak pakai ini, saya bilang. Saya nggak pakai Bible, data Bible. Dan saya masih buta sama sekali dengan Bible waktu itu. Nggak pakai Bible, saya nggak pakai Al-Quran, saya bilang gitu. Saya cuma pakai kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Muslim, apapun yang mau dia kerjakan, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, itu jadi nilai ibadah buat setiap Muslim, saya bilang begitu. Udah tuh dia mulai nanya, terus sampai 4 bulan hingga saya nikahin. Luar biasa ilmunya, berawal dari bismillah dapat jodoh. Oten yang sempat jadi langsung nanti dia sebelum nikah mualaf ya. Iya, begitu. Karena itu bapak saya yang jadi kebetulan bapak saya yang mensyahadatkan. Luar Kemudian biasa. bapak saya bilang kamu harus tanggung jawab. Bahasa tanggung jawab ini kan berat ya kan? Kalau sampai Kita lepas jadi suri tauladan lepas bagi bagi istri. Iya, Kalau lepas bagaimana lagi. yang akhirnya saya bilang ya udah kalau gitu saya nikahin dia. Ya udah, jadilah. aduh, ilmunya ini untuk yang remaja-remaja luar biasa ini teman-teman. Boleh kalau ada yang mau ilmunya saya pakai pengalaman saya silahkan DM saya, nggak apa-apa. Ya luar biasa. Jarang-jarang orang yang hanya punya ilmu tidak terlalu banyak dimulai dengan bismillah itu bisa meyakinkan orang, itu luar biasa. Ya kalau yang saya lihat ya seperti yang di Papua ada Ustadz Farlan, dia ilmu sabun bisa memualafkan banyak orang. Iya. Kalau ini dengan bismillah bisa memualafkan istrinya. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, cuman ya itu. Jadi kalau dibilang ada niatan mau memperistri tadinya tidak gitu kan, karena ini teman diskusi aja buat saya gitu kan, buat teman diskusi aja. Tapi setelah dia cinta lokasi jadinya. setelah dia mualaf, bapak saya bilang saya harus bertanggung jawab. Saya udah nggak pakai pikir, nggak berpikir lagi, nggak ini ya udah saya nikahin dia. Saya bilang begitu. Jadi pertanggung jawabannya dunia akhirat sama dia jadinya. Luar biasa itu, luar biasa. Salut saya. Ya, jadi biasa aja sih, nggak terlalu ini. Cuman yang agak berat mungkin setelah menikah justru saya harus menunjukkan sama keluarga mereka adab-adab Islam yang benar, menunjukkan sama mereka Islam itu seperti apa, wajah Islam yang mereka bayangkan ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Tidak seburuk yang mereka perkirakan dan pikirkan. Betul. Malah sekarang istri saya pembelanya karena dia udah masuk Islam gitu kan, udah 27 tahun, 27 tahun ini pembelanya justru dari saudara-saudara dekatnya. Kalau ada yang ngomongin sama kamu begini, saya yang belain kamu, seperti itu. Karena kita menunjukkan adab, saya bilang. Kita tunjukin sama keluarga bahwa kita beradab. Ini adab Islam yang benar, saya bilang gitu. Bagus itu. Jadi Allah memperbaiki dengan cara
memberikan seorang mu'alaf perempuan kepada abang. Jadi Allah sangat sayang kepada abang dengan memberikan jodohnya dari mu'alaf. Cobalah nggak dikasih jodoh mu'alaf, belum tentu juga abang sholat sampai sekarang ini dengan teratur. Kalau sholat ya mungkin. Kalau bujang itu bang, kalau bujang kita sudah malas sholat bang, itu untuk memulai rutin itu berat bang, berat, bukan ringan itu. Jadi bukan Berat. malas sholat sih, kadang bukan malas ya, kadang karena kan kita bujang itu kebanyakan nongkrong kan, tahu kelewat gitu kan. Untuk teratur sholat di waktu muda, di waktu bujang itu berat bang. Karena apa? Tantangannya dunia, pergaulan. Ketika teman nggak sholat, boro-boro kita mau sholat, soalim lu. Nah, seakan-akan kita akan risih mendengar kata-kata seperti itu. Padahal Betul, itu kebutuhan kita. Ya, Kan jujur juga orang yang seperti tidak- itu sih awalnya. Iya, orang nggak pede. Kalau saya dibilang begitu, wah makin enak ini, makin rajin saya. Soalim lu ya, memang saya bukan seperti kata lu, bukan soalim. Memang saya ingin mendekatkan diri saya kepada Tuhan saya, kebutuhan saya, begitu. Jadi nggak persoalan dia mau bilang apa, silakan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu kalau saya. Ya alhamdulillah sih. Jadi kalau boleh cerita, saya pernah tinggal di rumah mertua saya yang yang memang masih Kristen semua, dan Kristen taat loh, bukan cuman Kristen doang, Kristen taat. Iya iya. Kebetulan ini kan kita menjelang bulan puasa, saya boleh cerita ya. Iya, Yang repot di rumah itu justru keluarga kami. Iya, Yang mikirin untuk berbuka, yang mikirin untuk sahur gitu kan. Saya bilang Iya, udah iya. santai aja, saya bilang nggak ada masalah gitu kan. Jadi mereka yang ini, yang memikirkan kita gitu. Iya. Ya itulah Sebenarnya toleransi ini di negara kita bagus juga, masih luar biasa bagus. Saya dulu di Medan, ketika saya naik becak kan ke rumah, itu dari pasar, itu kata apanya ini kan Oten, yang bawa becaknya Oten. Jadi ada yang lagi dia ngayuh itu ada yang jual es. Itu rasa pengen kali dia untuk beli es, dia mau berhenti. Bang, saya beli es dulu ya. Ya silahkan Anda beli es, saya puasa. Nggak jadi dia beli es gara-gara saya ngomong saya puasa. Oh nggak usah lah bang, kalau abang puasa nggak enak bang. Saya nggak jadi beli. Ya nggak ada masalah, kamu beli aja, makan aja, nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah kata saya. Enggak bang, enggak bang. Segan lah saya, ada orang puasa. Itu toleransi yang nampak itu bahwasanya di dalam negara kita Indonesia ini toleransi ini masih bagus. Artinya kita menghargai, mereka juga menghargai. Betul. Bagus itu. Jadi tidak apa, teman-teman yang seperti itu. Saya ini banyak bergaul dengan oten-oten di Medan dulu. Apalagi Yang saya. Keluarga saya masih 99% oten semua. Iya, kalau saya di Medan dulu yang masakin saya oten itu, bang udah masak bang? Belum. Dia tahu bahwa kita ini kan halal semua, dia nggak mau yang haram. Jadi saya yang masak bang, ya silakan. Saya berteman nih begitu, silakan masak. Iya dia masak, udah masak bang, ayo kita makan bersama. Jadi oten-oten ini merasa nyaman ketika dengan Muslim juga bergaul seperti apa ini enak. Kenapa? Karena Muslim ini membawa suatu keberkahan juga bagi mereka. Iya. Tidak tantrum seperti yang dibayangkan. Iya. Jadi gini, Bang Joni, di keluarga besar kami ya, di keluarga besar istri terutama, itu kan masih 99,9% oten. Iya. Dan beliau juga sama, asalnya dari Medan. Iya. Nah, berarti Bang Joni tahulah bagaimana kuatnya mereka gitu kan. Kuatnya memegang agama itu. Dia bukan agama saja, dia tradisi sangat adatnya. kuat. Iya, sangat Yang kuat. itu kan tradisi adatnya ini. Betul. Jadi adat itu semacam harga diri bagi orang Medan, orang Batak rata-rata itu harga diri gitu. Nah, kebayang bagaimana orang tuanya
ya kan, orang tua istri saya, mertua saya di keluarga mereka ngelihat anaknya jadi domba yang hilang. Iya, iya. Iyalah, betul. Udah gitu, sekarang pulang kampung ada pengembalanya juga. Gimana rasanya gitu kan? Iya. Tapi alhamdulillahnya, ya kan, alhamdulillahnya dengan kita menunjukkan bagaimana kita beradab, dengan kita menunjukkan bagaimana kita bersilaturahmi, walaupun orang tua saya mertua saya itu bukan Muslim bukan muslim, saya tetap menghormati beliau. Saya tetap menyayangi beliau, gitu loh. Nah, dari situ akhirnya mereka tersadar gitu. Walaupun masih sekitar 75% ke atas itulah. Itu masih menentang banget gitu. Ya alhamdulillah kita tunjukin aja. Makanya saya sampai sempat bikin lagu buat buat saudara-saudara saya, bahwa cinta itu tidak butuh pengakuan mereka, saya bilang begitu. Iya. Abang nyanyi juga ini? Enggak nyanyi saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Jadi bikin lagu? Saya suka bikin lagu aja, udah itu aja. Oh, keren. Oh, suka bikin lagu juga. Iya. Iya. Ya kadang orang ini ada juga tersentuh dari lagu, ada juga. Karena manusia ini kan punya rasa. Selain punya daya pikir, juga manusia ini punya rasa. Jadi kadang-kadang kita membawakan sesuatu itu dengan rasa gitu. Jadi rasa nyaman, rasa bersahabat, rasa istilahnya humble, itu menyenangkan. Iya, dari pergaulan saya dengan keluarga ya, ini saya lebih mengecilkan ini di luar pergaulan saya di yang lain, pergaulan di keluarga saya. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman agama mereka, ya semakin tinggi tingkat pemahaman agama, mereka akan semakin humble. Ya, benar. Karena mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, gitu loh. Iya, benar. Iya, makin humble, makin menerima gitu. Ya sudah gitu loh. Saya masih mempercayai ini. Saya pun tidak memaksa mereka harus mengikuti saya, karena itu bukan istilahnya bukan hak saya untuk memaksa mereka. Saya juga tidak punya hak untuk memaksa mereka gitu kan. Tapi saya hanya menunjukkan ini loh, Islam itu seperti ini, seperti saya ini gitu kan. Tidak tidak menghujat, tidak segala macam. Ya silakan, mau ke gereja silakan, mau Natalan silakan, mau tahun baruan go ahead silakan, gak ada masalah. Walaupun rumah saya dipakai buat malam tahun baruan, silahkan, saya tidak masalah itu, saya bilang gitu. Tapi saya tidak ikutan, saya bilang gitu. Dan mereka terima itu, sebenarnya ya, mereka terima. Cuman ada beberapa memang yang kalau pemahamannya, di bawah 25% pasti menghujat lah apa segala macam. Wah, itu parah. Berarti pengetahuan Bibelnya itu belum baca dari kulit ke kulit. Kalau kita kan selalu membaca Al-Quran dari kulit ke kulit. Iyalah. Memahaminya mungkin agak berat gitu. Kalau memahaminya, karena kita harus belajar nahu, saraf, ya kan, semuanya. Paling kita dibantu dengan membaca tafsir-tafsir ulama aja. Cuman kalau mereka berani gitu, walaupun tanpa ilmu, langsung dengan akal pikiran mereka sendiri, mereka menerjemahkan, mereka menafsirkan isi Bible mereka. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang sudah memang benar-benar memahami ajaran yang benar, mereka akan humble kok. Mereka akan lebih sopan. Jadi yang memberikan panduan dasar ke Oten untuk harus menafsirkan sesuai dengan seperti Islam tidak ada, Bang. Memang tidak ada, benar tidak ada. Jadi mau mereka sendiri. Mereka baru baca sekali, baru mendengar sekali, mereka sudah jadi penerjemah. Nah, itu betul. Banyak yang saya bukan penerjemah, penafsir. Penerjemah kan dari bahasa yang ini, dari bahasa Yunani.
Bukan penterjemah, penafsir gitu. Langsung jadi mereka- penafsir, benar. Penafsiran mereka ini 10 penafsirannya. Iya. Jadi kalau ini saya melihat ini ya, melihat jalannya gitu. Penafsiran mereka itu kan didasarkan oleh hawa dan nafsunya. Iya, iya. Nih, jadi nggak apa istilahnya bahasa. Kalau kita berada ilmunya, mesti mengerti bahasa Arab, mesti tahu mahrajul hurufnya apa, ya kan, mesti tahu asbabun nuzulnya, mesti mengerti itu semua. Tapi mereka tidak ada kaidah-kaidah metodologi untuk penafsiran. Jadi seenak kepalanya aja untuk menafsirkan. Iya, betul, betul. Betul itu. Betul itu. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang antara kita dengan mereka ada bedanya gitu. Jadi bedanya apa? Dari segi adab dengan kitab suci itu sudah beda. Adab kita kalau pertama kita memegang Al-Quran wudhu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau untuk berceloteh menafsirkan sesuatu ayat yang tidak kita paham sama sekali, ini kita akan bertanggung jawab bukan kepada diri kita, bertanggung jawab kepada umat Islam secara keseluruhan. Kalau salah-salah dalam kita berbicara, kesalahan itu bukan menjadi kesalahan pribadi, seakan-akan itu mewakili Islam. Ini yang bahaya. Nah, ini yang menjadi hati-hatinya umat Islam di situ. Kalau tidak paham, bagus tidak bilang tidak paham. Tidak ngerti ya tidak ngerti gitu. Makanya tadi saya bertanya sama Bang Zuma karena saya yakin itu jawaban saya masih belum memuaskan gitu kan. Karena saya kurang ilmunya di situ. Makanya saya bertanya tadi. Itulah orang Islam, nggak ngerti bertanya sama yang ngerti, gitu kan? Ya kuncinya kan gitu. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Serahkan segala urusan kepada yang ahlinya. Kalau urusan tidak dipegang sama yang ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Ini sudah ada aba-abanya. Aba-abanya jelas. Jadi itulah hebatnya Islam yang repotnya ini kalau Oten merasa ahli semua. Makanya saya batasi Oten yang mau menjelaskan tentang Al-Quran. Jangan. Saya batasi. Kenapa? Dia tidak punya kapasitas. Baca huruf hijaiyah aja nggak bisa ya. Iya, nanti bukan dia rusak, tetapi merusak ke bawah. Merusak. Seakan-akan dia mau hantam itu, kamu harus ikuti saya. Saya bilang begitu. Maaf Bang, kita putus dulu sementara ya. Ini sudah azan di sini. Saya siap-siap sholat dulu. Saya juga mau siap-siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya parkun dulu. Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih orangnya nih? Nggak ini Komal. Sal, di sini udah azan Sal. Saya permisi dulu ya. Lanjut dulu Sal ya. Nah iya. Ini udah sholat. Saya siap-siap sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Bang Abdurrahman, selamat sore Bang. Bang Abdurrahman Haris, selamat sore.
Bang Abdurrahman. Bang Abdurrahman. Ini aja ya, ayahnya punya aku sini aja. Bang Yaya, selamat sore Bang Yaya. Bang Yaya. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bang Yayan, selamat sore.